Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Regi Setiawan, NIM 241F10054 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya di sini akan membuat video tentang fenomena sosial kehidupan masyarakat yang berdampak pada permasalahan sosial. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan masalah sosial anak disabilitas, dosen pengampu Bunda Sugihartati, SPD, MPD. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian fenomena. Yang pertama yaitu adalah secara harfiah, kata fenomena dalam bahasa Yunani berasal dari kata painomenan yang berarti apa yang terlihat. Fenomena bisa diartikan sebagai fakta sosial dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan lantaran adanya bentuk-bentuk perubahan sosial yang diakibatkan tindakan masyarakat itu sendiri. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena adalah kejadian nyata yang secara langsung dapat dilihat melalui panca indera yang terjadi pada lingkup daerah, kota, bahkan seluruh dunia, dan dapat dijelaskan dalam penelitian yang bersifat ilmiah. Menurut Suerjono Suekanto, pengertian fenomena sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Fenomena sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial jika termasuk suatu masalah yang memberikan dampak negatif, terjadi berulang, dan bisa menyebar sangat mudah. Faktor dan macam-macam fenomena sosial. Yang pertama adalah fenomena sosial ekonomi, yang kedua adalah fenomena sosial budaya, yang ketiga adalah fenomena sosial psikologis, yang keempat adalah fenomena lingkungan sosial alam, dan yang terakhir fenomena sosial biologis. Selanjutnya adalah dampak dari fenomena sosial adalah muncul permasalahan sosial bernuansa dualitas warna kehidupan pada keberlangsungan hidup yang akan datang. Selanjutnya adalah pengertian dari fenomena sosial ekonomi. Fenomena sosial ekonomi adalah fenomena sosial ekonomi dilatar belakangi oleh kondisi sosial ekonomi dikarenakan perekonomian adalah suatu hal yang krusial dalam kehidupan. Misalnya banyak atau tingginya angka pengangguran, fenomena PHK di masa pandemik, fenomena kemiskinan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah fenomena sosial budaya. Fenomena sosial budaya ini terjadi karena adanya perbedaan budaya dan saling bertabrakan, ataupun karena adanya perselisihan terkait budaya. Contohnya adalah perselisihan antara tentang pengakuan budaya Reok Ponorogo maupun wayang kulit yang diklaim oleh negara Malaysia. Sebagai insan berbudaya, kita harus mempertahankan hak hasil cipta karya kita, jangan sampai diklaim sebagai produk orang lain. Demikian juga dengan pemerintahan yang mengadakan perlawanan sehingga dimenangkan oleh Indonesia, dan UNICEF mengumumkan bahwa Reok Ponorogo adalah budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah fenomena sosial psikologis. Fenomena pemicu dari fenomena sosial psikologis adalah terjadinya masalah psikologis antara kesehatan mental dari anggota masyarakat. Saat seseorang mengalami gangguan kejiwaan, maka akan berpotensi menyebabkan masalah sosial. Ketika masalah sosial ini terbentuk, maka akan menimbulkan masalah sosial yang kemudian menyebabkan gangguan kejiwaan bagi orang lain, yang pada akhirnya akan memunculkan fenomena yang berulang dan berdampak semakin luas. Selanjutnya adalah fenomena lingkungan sosial alam. Fenomena sosial lingkungan alam ini adalah fenomena atau masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi alam atau sebab peristiwa alam. Fenomena ini sulit untuk dihindari karena memang kejadiannya alam tidak bisa dicegah.
Manusia umumnya hanya bisa meminimalkan dampak dari bencana alam, misalnya pada fenomena erupsi gunung berapi di suatu daerah di Indonesia. BMKG biasanya akan diketahui mengenai risiko terjadinya erupsi sehingga memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya ada fenomena biologis. Fenomena sosial biologis ini merupakan fenomena sosial yang terjadi dikarenakan faktor biologi, misalnya fenomena tentang penyakit penurunnya TBC, HIV, AIDS, termasuk pandemi COVID-19. Juli tahun 2020 banyak sekali yang menghembuskan nafas terakhir di kompleks perumahan yang meninggal akibat dari penyakit COVID ini. Selanjutnya adalah anak bermasalah sosial atau berkeluhan bebas. Yang pertama adalah menurut Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13 adalah anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak dilahirkan tanpa noda dan dosa. Orang tualah yang memberi warna dalam kehidupannya. Yang menurut pasal 2 bab 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 yang menyatakan ayat 1 tentang kesejahteraan anak, yang menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Ayat 2 menyatakan bahwa anak berhak atas mendapatkan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial sesuai dengan kebudayaan dan kepribadiannya bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. Dampaknya, yang pertama adalah menjaga dan mendidik anak bukanlah skala prioritas. Orang tua lebih memperhatikan karir pekerjaannya. Banyak anak yang putus sekolah dan pergaulan bebas. Dampaknya yaitu ancaman masa depan dan peradaban suatu bangsa. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Slogan pendidikan yang baik salah satu cara keluar dari jerat kemiskinan. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu lebih tinggi dari sebelumnya. Makna keagungan cinta. Lubung tak kasat mata yang pintu selalu mengganggangnya dan hanya bisa ditutup dengan pintu. Cinta tak mengenal agama, tapi semua agama mengenalkan cinta. Islam rahmat dan rahim, Kristen cinta kasih, Hindu atau Buddha welas asih. Cinta seorang hamba pada Tuhannya, puncak cinta kebahagiaan bertemu Sang Pencipta. Cinta ialah perasaan atau perasaan sangat sayang terhadap suatu seperti negara, orang tua, saudara, kebebasan, kebahagiaan, dan kesenangan, dan lain-lain. Cinta juga didefinisikan sebagai cenderungan seluruh hati yang terus-menerus kepada yang dicintai. Nabi Muhammad cinta pada umumnya membawa peradaban Islam di seluruh penjuru dunia. Bunda Teresa merawat anak-anak berkebutuhan khusus menular penyakit kusta. Taj Mahal tercipta cinta raja terhadap sang ratu. Borobudur tercipta karena rasa cinta manusia pada Tuhannya. Penyakit kanker bisa disembuhkan dengan cinta dokter. Cinta suci ibadah. Rasa sayang orang tua pada anaknya. Cinta suami pada istrinya. Sayang pada fakir miskin dan anak yatim. Belas kasih pada orang sakit. Sayang pada tumbuhan dan alam semesta. Menyintai perkara yang dibenci Allah, dan janganlah kamu menghampiri. Cinta buta maksiat. Mencintai perkara yang dibenci Allah, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang membawa kerusakan. Al-Isra ayat 32. Cinta itu buta yang membawa kepada masalah sosial seperti perzinahan, aborsi, pembuangan bayi, dan pembunuhan. Sumber permasalahan. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Menurut Hurlok dalam Roy 2000 tahun 2011. Yang selanjutnya haus kasih sayang. Terus selanjutnya syariat Islam dilanggar melawan Allah dan diri sendiri dan orang tua. Mencetus
faktor gen, ortu, lingkungan, dan masyarakat. Orang tua diktator, otoriter, dan tidak peduli terhadapnya. Teman sebaya. Circle pertemanan adalah faktor penarik permasalahan sosial. Yang adalah pergeseran budaya. Dahulu orang-orang berduaan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki rasa malu. Tapi sekarang sampai berpelukan dan berjumpa sangat ditentang oleh masyarakat. Sekarang dianggap kotor. Yang kelima, media HP, pornografi, narkoba. Penelitian. Pakar seks juga spesial obstetrik dan ginekologi Boyke Dian Nugraha hubungan seks bebas semakin meningkat dari sekitar 5% pada tahun 1980-an menjadi 20% pada tahun 2000. Kedua, kelompok remaja yang melakukan pada penelitian tersebut rata-rata 17 hingga 21 tahun, umumnya bersekolah di SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Intervensi menundukkan pandangan untuk memelihara penglihatan daripada melihat perkara yang buram, merangsang nafsu, dan mengundang diri kepada zina. Yang kedua, menjaga surat adalah cara seseorang memulihkan diri sendiri dan menghormati orang lain ketika berinteraksi dengan lawan jenisnya, berbicara dan berperilaku sewartinya. Surat An-Nur 24 ayat 31, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Yang selanjutnya surat Al-Hikmah nomor 6 ayat 21, hendaklah mereka menutupi belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Selanjutnya, remaja orang dewasa memiliki kesadaran membentengi diri sendiri dan memperdalam ilmu agama, mengikuti kegiatan atau organisasi yang bermanfaat, circle pertemanan yang positif. Yang selanjutnya adalah orang tua harus ekstra memberi teladan yang baik dalam segala hal, meluangkan waktu dan mendampingi dan mengontrol anak untuk memperhatikan anak. Tokoh masyarakat memberikan surprise sekarang taruna supaya anak-anak di lingkungan sekitar itu terbina gitu. Yang selanjutnya adalah pemuka agama, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerapkan peraturan berbusana dan berperilaku sesuai norma agama, dan memberikan sanksi jika ada yang melanggar peraturan tersebut supaya memberikan efek yang jerah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti kebahagiaan. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan ataupun status sosial ataupun kenikmatan dunia semata, melainkan merupakan hasil dari kedekatan dengan Allah, kepatuhan terhadap aturan agama, serta keseimbangan antara dunia dan akhirat. Letak kebahagiaan. Faktanya, sepanjang hidupnya, manusia mendambakan kebahagiaan dengan bekerja keras untuk memenuhi semua hal yang bersifat materi. Banyak orang yang mencapai hal yang bersifat materi, seperti jabatan, karir, prestasi, makanan, ataupun pakaian. Bahkan porsi yang berlebihan tidak bahagia, melainkan menimbulkan depresi. Aristoteles, menurut Aristoteles, tak cukup satu hari cerah untuk menciptakan musim, karena tak cukup satu hari yang memusingkan membuat manusia bahagia. Kebahagiaan tujuan akhir manusia. Kebahagiaan dapat dicapai dengan perjalanan panjang dan holistik dalam diri, dan tidak bisa dicapai dengan cara instan, korupsi, mendengarkan musik, bercinta, atau meraih jabatan. Bahagia. Manusia yang bahagia adalah manusia yang panjang hidupnya melalui dengan kebaikan. Manusia yang bahagia adalah manusia yang selalu bahagia dengan apapun yang terjadi. Martin Seligman dalam buku Authentic Happiness, kesenangan yang muncul dari uang, makanan, seks, atau hiburan adalah jalan potong untuk mencapai kebahagiaan. Rasa senang itu bukan kebahagiaan bersifat sementara dan tidak bersifat autentik. Perasaan yang positif, senang yang muncul hanya dengan memotong jalan dan tidak melalui upaya-upaya penempaan karakter, akan membawa kepalsuan, depresi, dan kegelisahan yang menggerogoti hingga mati.
Pengertian bahagia otentik, kondisi yang akan terwujud bila manusia melakukan kebaikan, welas asih, cinta dan kesukacitaan, sikap positif pada diri sendiri, bersikap baik dan membantu orang lain. Syekh Yusuf Al-Qadiri, orang spiritual selalu tenang menjalani ujian hidup, mengikuti aturan Islam karena melindungi diri dari segala yang merusak jiwanya, menjalani kehidupan dunia secara aktif tapi kehidupan akhirnya seimbang. Menurut surat Al-Baqarah ayat 3 hingga 5, orang yang mencapai keberuntungan adalah mereka yang beriman kepada Allah, mendirikan sholat, bersedekah, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta meyakini adanya akhirat. Mengapa kita harus bahagia? Mengapa bahagia itu baik? Bahagia itu membawa perasaan yang baik dan membuat seseorang mampu bersosialisasi dengan baik, memiliki kesehatan yang lebih memuaskan, meraih kesuksesan yang lebih besar, serta mengendalikan perilakunya. Kebahagiaan memunculkan kreativitas, ide-ide baru, dan kemampuan berpikir yang mendalam, mampu bekerja multitasking, dan dapat mampu bertahan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak membuatnya senang. Bahagia dan emosi negatif. Bahagia adalah perasaan positif pada diri kita, senang, gembira, riang, sabar, lucu, bangga, hebat. Tidak bahagia adalah perasaan negatif dalam tubuh seseorang, sedih, duka, kecewa, sakit hati, dendam, takut, cemas, dan curiga, cemburu. Pengertian emosi negatif. Emosi negatif muncul bersamaan dengan fenomena yang lain yang lebih besar, contohnya sedih dan depresi. Dampaknya yaitu memutuskan hubungan dengan dunia luar, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Selanjutnya adalah perasaan takut dan cemas, menunjukkan bahwa seseorang merasa terancam sekaligus memberikan reaksi lari atau bertahan untuk mempertahankan diri. Yang selanjutnya marah menunjukkan adanya suatu misalnya harga diri. Seorang yang harga dirinya dilanggar oleh yang lain dan mendorong melakukan serangan fisik. Orang yang memukul orang lain tidak menyebabkan dirinya bahagia, namun mendapatkan dirinya semakin marah atau sebaliknya menyesal. Terima kasih atas waktunya di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.